Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi statistika, yaitu ukuran pemusatan data tunggal dan berkelompok. Marilah kita menjelajahi ukuran pemusatan data tunggal dan berkelompok dengan penerapan problem based learning dalam tata busana. Definisi dan tujuan daripada statistika. 1. Mengukur dan menganalisis, yaitu statistika adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan, pengolahan, presentasi, dan analisis data untuk mengambil keputusan yang akurat. 2. Menyoroti pola. Tujuannya adalah memberikan wawasan yang lebih baik tentang pola dan tren dalam data serta membuat estimasi yang dapat diandalkan. 3. Penyempurnaan keputusan. Dengan statistika, kita dapat meminimalkan kesalahan dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan bisnis dan desain tata busana. Pengenalan ukuran pemusatan data tunggal. 1. Rata-rata, yaitu ukuran pemusatan data tunggal yang paling umum adalah rata-rata. Ini adalah nilai tengah yang mewakili Danag Lagma atau Saakmakpi I atau populasi. 2. Median. Median adalah angka tengah dalam urutan data saat diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang ketiga, modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data, mengidentifikasi angka atau kategori yang paling umum digunakan dalam desain tata busana. Yang keempat, contoh aplikasi, yaitu kita dapat menggunakan ukuran pemusatan data tunggal ini untuk menentukan ukuran baju yang sering dipesan dalam tata busana. Berikutnya, penggunaan model problem based learning dalam statistika. Kalian nanti dapat menerapkan konsep statistika dalam menggunakan data tata busana yang nyata untuk dianalisis. Yang pertama, pemahaman kasus. Kemudian yang kedua, model problem based learning, yaitu mengeksplorasikan studi kasus statistika yang relevan dengan tata busana. Yang ketiga, penyelesaian persoalan, yaitu melalui kolaborasi dan eksperimen, siswa menghasilkan solusi yang kreatif untuk masalah statistika yang dihadapi dalam tata busana. Pengenalan ukuran pemusatan data berkelompok, yaitu yang pertama, rata-rata berkelompok. Ukuran pemusatan data berkelompok adalah rata-rata yang dihitung berdasarkan frekuensi setiap kelompok data. Yang kedua, median berkelompok. Median berkelompok adalah nilai tengah yang ditemukan dalam kelompok data yang diurutkan secara berkelompok. Yang ketiga, modus berkelompok. Modus berkelompok adalah kelompok dengan frekuensi tertinggi dalam data yang diurutkan secara berkelompok. Contoh aplikasinya nanti dalam jurusan kita tata busana kita dapat menggunakan ukuran pemusatan data berkelompok untuk menganalisis rentang ukuran tubuh. Selanjutnya, contoh penerapan ukuran pemusatan data tunggal dan dalam tata busana. Yang pertama, yaitu pola ukuran standar, yaitu menggunakan ukuran pembuatan data tunggal untuk mengembangkan pola sekat dan yang cocok untuk mayoritas pelanggan tata busana. Yang kedua, yaitu pemilihan
ukuran kain, yaitu menggunakan ukuran rata-rata konsumsi kain untuk menghitung jumlah kain yang dibutuhkan dalam produksi. Kemudian yang ketiga adalah pengukuran tubuh, menggunakan ukuran pemusatan data tunggal untuk mendapatkan ukuran tubuh yang akurat dalam desain pakaian khusus. Contoh penerapan ukuran pemusatan data berkelompok dalam ukuran badan rata-rata, yaitu mengelompokkan data ukuran badan pelanggan untuk mendapatkan rata-rata ukuran tubuh dalam tubuh manusia. Kemudian distribusikan pola ukuran, menganalisis frekuensi pola ukuran tertentu dalam data berkelompok untuk memenuhi kebutuhan pasar yang beragam. Yang ketiga, perkiraan permintaan pasar menggunakan ukuran pemusatan data berkelompok untuk memperkirakan permintaan pasar untuk ukuran tertentu. Kesimpulan dan poin penting dalam materi statistika untuk jurusan tata busana adalah menyederhanakan data, yaitu melalui ukuran pemusatan data menjadi data kompleks, yaitu data yang lebih mudah untuk dimengerti dalam bidang tata busana. Yang kedua, pengambilan keputusan, yaitu statistika membantu siswa dan profesional tata busana mengambil keputusan yang didasarkan pada fakta yang datanya itu akurat. Yang ketiga, perencanaan yang efektif. Ukuran pemusatan data membantu merencanakan produksi pemilihan ukuran kain dan desain yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, berikut permasalahannya adalah pentingnya pemahaman tentang hasil ujian dalam suatu mata pelajaran atau program studi dapat memberi gambaran mengenai tingkat pemahaman dan kinerja siswa. Dalam analisis statistik, ukuran pemusatan data seperti rata-rata, median, dan modus sangat penting untuk menggambarkan sebaran hasil ujian. Namun, apabila data tersebut terkelompok seperti hasil ujian siswa pada setiap semester atau tahun ajaran, maka perlu adanya analisis khusus untuk memahami karakteristik pemusatan data berkelompok. Nah, bagaimana mengukur pemusatan data berkelompok pada hasil ujian siswa untuk mendapatkan gambaran yang akurat mengenai prestasi belajar mereka. Nah, sebuah sekolah, yaitu sekolah SMK Negeri 1 Jenib, memiliki 100 siswa kelas 11, kelas 11 tahun pelajaran 2021-2022. Nilai ujian matematika mereka disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, yaitu kelas intervalnya dari 80 sampai dengan 100. Kemudian frekuensi nilainya ada yang 5, 10, 15, 20, dan 50. Nah, sekarang tentukan nilai min, modus, dan mediannya. Nah, setelah nanti kalian melakukan pekerjaan pada permasalahan, pada akhirnya kita akan melakukan latihan, yaitu untuk menguji efektivitas atau evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Adapun soalnya yaitu 1, jika terdapat data berat badan siswa 50, kemudian 55, 60, maka min berat badan adalah 2, jika terdapat data umur siswa 12 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 17 tahun, maka median umur siswa adalah yang ketiga. Coba cermati tabel berikut, yaitu nilai frekuensinya atau nilai jumlah daripada seluruh kelas intervalnya, yaitu dimulai dari angka 60 sampai dengan 84. Nilai frekuensinya terdiri dari 3
8, 13, 10, dan 2. Hitunglah nilai rata-rata, hitung modus, median, dan tabel di atas. Kesimpulannya, ukuran pemusatan data kelompok digunakan ketika data dikelompokkan. Mean berbobot memberikan rata-rata yang telah memperhitungkan frekuensi setiap kelas. Median menggantikan nilai tengah kelas, dan modus berkelompok memberikan modus untuk data yang sudah dikelompokkan. Sekian, terima kasih.